Namaku Samantha. Adalah gadis suci Miao. 3 tahun lalu, aku korbankan 20 tahun umurku. Demi suamiku Logan. Agar dia hidup kembali. Logan. Logan, aku takkan biarkanmu terluka. Tiga tahun ini kugunakan darahku. Setiap bulan beri darah pada cacing kutuk Logan. Berkat cacing kutuk itu, karier militernya langsung melesat. Hingga menjadi panglima. Hari ini terakhir kali aku memberi darah. Setelah diobati lagi, dia akan pulih sepenuhnya. Kita akhirnya bisa punya anak loh. Kak Logan, apa ini pelayan tua di rumahmu? Kenapa dia tidak tahu aturan? Tuan-tuan lagi makan. Dia malah seenaknya menerobos masuk. Sylvia, jangan asal bicara. Ini istriku, Samantha. Ternyata, Samantha. Maafkan aku. Tapi, Kak Samantha kamu nggak pernah rawat diri. Ya, kulitmu kelihatan 20 tahun lebih tua dari Logan. Makanya kukira, kamu pelayan di rumah ini. Jangan marah ya. Logan, waktunya minum sup. Buat apa minum? Panas sekali supku. Sudah masak sup selama 3 tahun, bahkan melahirkan anak saja tidak bisa. Keluarga Lee butuh menantu yang bisa kasih keturunan, terutama anak laki-laki, bukan sampah yang cuma bisa masak sup. Benar. Lihat, Nona Sylvia. Dia muda dan cantik. Bisa kasih banyak keturunan. Ayah, ibu pengorbanan Samantha untuk rumah ini. Kalian semua pasti tahu masalah anak itu. Bukan salah Samantha. Aku tidak salah mencintainya. Dia memang peduli padaku. Tapi perkataan ayah dan ibu itu benar. Soal anak memang tak bisa ditunda lagi. Tanggal 8 bulan ini adalah hari baik. Aku mengumumkan akan menikahi Sylvia secara resmi menjadi isteri keduaku. Apa? Logan, apa yang kau katakan? Samantha, Sylvia pernah menyelamatkanku di tengah peperangan utang nyawa ini. Sangatlah besar. Aku adalah panglima yang terhormat. Tak bisa jadi orang yang tidak tahu membalas budi. Utang nyawa. Lalu bagaimana denganku? Jangan lupakan dulu kau berlutut di depanku dan bersumpah apa? Samantha, aku bersumpah pada langit. Hanya akan menikahimu seumur hidup. Melindungiku sepanjang sisa hidup. Maukah kau menikah denganku? Cukup, Samantha. Sikap macam apa ini? Hanya sepotong kayu usang? Berani-beraninya kau pamerkan? Logan ingat pengabdianmu pada kami dan membiarkanmu di keluarga Lee serta memberimu makan, beraninya kamu melawan suamimu. Samantha, aku mengingat masa lalu kita. Saat kau menyelamatkanku dari jebakan, aku beri kau status istri sah. Aku manjakan kau dengan hidup mewah. Apa itu belum cukup? Ya, utang nyawa itu. Keluarga Lee sudah membiayaimu 3 tahun. Sudah lama lunas. Logan, katakan dengan hati nuranimu, di kediaman Panglima, siapa yang urus makanan dan pakaiannya? Siapa yang merebus obat untuk orang tuamu? Selama 3 tahun, kalian hanya menganggapku sebagai pembantu yang tidak perlu digaji. Cukup lihat dirimu sekarang. Kalau aku bawa kamu, orang bilang apa? Istri panglima wanita, desa buruk rupa. Hentikan. Aku beri Sylvia status istri setara. Urusan rumah tangga, kamu yang urus. Kamu istri sah di sini. Istri sah anugerah luar biasa. Aku berubah menjadi seperti ini. Memangnya demi siapa? Kalau bukan karena menyelamatkanmu. Kamu selesai bicara. Keluarga Lee rela menerima wanita tua dan jelek masuk menjadi istri sah selama 3 tahun. Itu saja sudah dianggap karunia yang sangat besar. Tanpa Logan, kamu pasti mati kelaparan dan kedinginan di daerah terpelosok. Perutmu sendiri yang tidak berguna. Sudah 3 tahun tak ada anak lahir. Yang betina yang tidak bertelur masih menempati sarang dan tidak mau pergi. Masih berani membuat keributan. Logan,
Kamu membenciku karena aku sudah tua. Aku korbankan 20 tahun hidupku. Menebus nyawamu dari maut? Kalau bukan darahku, kutukan pengikat jiwa akan balik menyerang. Kamu pasti mati. Karena kau telah mengkhianati sumpahmu dan menikahi wanita lain. Maka jangan salahkan aku. Oke, kamu ingin menikahinya kan? Kalau begitu, lihat saja, tanpa persetujuanku. Dia bisa masuk rumah ini? Berhenti. Apa maksudmu? Kak Logan? Kak Logan, ada apa denganmu? Hanya 1 hari tanpa diberi makan darah. Cacing kutuk akan gelisah. Ini baru permulaan. Samantha, jelaskan maksudmu. Menurut hukum, mengambil selir butuh izin istri. Jika aku tidak setuju, dia tak akan bisa masuk ke sini. Baik. Bagus. Karena kau sangat tidak tahu diri. Tak peduli martabat keluarga Lee. Mulai hari ini, Sylvia yang mengurus rumah tangga. Semua urusan di rumah, dia yang putuskan. Serahkan halaman utama untuk Sylvia malam ini. Pindahlah dari halaman utama sekarang juga. Kenapa? Aku istri sahmu. Halaman utama harus milikku. Karena anak yang sedang kukandung sekarang adalah darah daging Kak Logan. Dia calon cucu sah keluarga Lee di masa depan. Tidak mungkin. 3 tahun lalu Logan terluka parah. Selama bertahun-tahun tiap hari aku menggunakan darahku untuk memulihkannya. Sebelum dia pulih total. Dia tak mungkin bisa punya anak. Oh, Sylvia! Kau sedang hamil. Awalnya mau nunggu kandungan lebih stabil, baru kasih tahu ayah dan ibu. Bagus sekali ya, bagus sekali ya. Leluhur memberkati keluarga Lee akhirnya punya penerus. Sebelum hari mulai gelap, aku mau halaman utama sudah dikosongkan. Logan, kalian sudah lama berselingkuh di belakangku. Terus, kenapa? Samantha, bercerminlah dan lihat dirimu. Sudah tua dan tak menarik lagi. 3 tahun menghidupimu, kami sudah lebih dari cukup. Masih mau bikin keluarga Lee tanpa penerus? Masih mau aku putus? Rasa wanita kejam. Ku kejam? Kenapa 3 tahun ini kau tak pernah sakit, selalu sehat dan kuat? Itu karena aku. Aku adalah gadis suci Miao. Kurangi umurku 20 tahun, gunakan kutukan pengikat jiwa untuk menarikmu kembali dari ambang kematian. Selama 3 tahun ini, setiap bulan darahku beri makan cacing di tubuhmu. Paksa perpanjang umurmu. Tanpa diriku, kau sudah mati. Apa? Apa? Omong kosong? Gadis suci Miao? Apa itu darah? Itu semua cuma omong kosong. Kamu cuma mau maksa Logan buat nikahin kamu? Mau rebut posisi istri keluarga ini? Wanita jahat. Kalau tulus sama Logan, lihat anaknya sadar diri, mundur layani Sylvia. Itulah tugas seorang istri yang benar. Mimpi. Logan, karena kau tidak tahu balas jasa, nyawamu hari ini akan kuambil kembali. Samantha, sialan, kamu jago akting. Sok mistis segala. Kamu kira bisa nakutin aku? Bagaimana bisa? Aku beri cacing kutuk darahku, kekuatan spiritualku habis. Mantra panggilan paling sederhana, nggak bisa pakai lagi. Sabarlah, Kak Logan. Kakak, siapa sih yang nggak tahu? Gadis suci Miao yang asli, punya berkat yang besar, punya ilmu medis tingkat tinggi, dan juga cantik banget. Mana mungkin kakak dengan wajah seburuk ini? Benar? Gadis suci sekarang lagi bertapa di Gunung Suci. Pas dia kembali nanti, aku akan bawa banyak uang. Minta dia beri berkat buat cucuku. Emangnya kamu ini siapa? Beraninya pura-pura jadi gadis suci. Udah, Kak Logan. Lihat dia, kasihan sekali. Bagaimanapun juga dia pernah melayanimu. Jangan marah. Biarkan dia jadi pelayan pencuci kakiku. Bagaimana menurutmu? Karena ingat, kamu udah layanin kami selama 3 tahun. Aku nggak bakal kejam. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini sebagai pelayan. 3
3 koin perak itu terlalu banyak sewa pelayan dari luar saja. Kerjanya cepat, masih muda, cuma 1 koin perak sebulan. Dia udah tua dan jelek gini. 1 koin aja nggak pantas. Jadi, kalian mau aku terus ngelayanin kalian? Boleh. Kalau begitu, aku bakal melayani kalian dengan baik. Wanita gila. Kesempatan ditolak, cari mati. Dasar tidak tahu diri. Kau pikir siapa? Aku hidupi kau 3 tahun. Kasih makan dan tempat gratis. Sialan. Tak tahu, terima kasih. Berani balikkan meja. Kotor sekali. Ini rok yang baru kubuat loh. Harganya puluhan koin perak loh. Itu adalah. Samantha, ini mahar dari ayah untukmu. Ingat ya, jika suatu hari kau ditindas, hancurkan saja ini. Ayah jemput pulang. Samantha, besok kau jadi nyonya keluargaku. Gelang ini sangat berharga. Jangan tergores. Biar aku simpan. Menikahlah denganku. Aku tak akan biarkanmu menderita. Baiklah. Itu pemberian ayahku. Kembalikan padaku. Kak Logan, dia sudah gila. Minggir. Itu pemberian ayahku. Kembalikan. Sialan kau berani melawan cepat tahannya. Kembalikan padaku. Itu mahar ayahku. Maksudmu ini? Ini pemberian Kak Logan sebagai tanda cintanya untukku. Kenapa bisa jadi milikmu? Logan, kau curi barangku lalu berikan padanya. Curi? Apa maksudnya curi? Kamu milikku sepenuhnya. Barangmu juga milikku. Kenapa kalau aku ambil gelangnya? Kakak sangat menginginkannya ya? Baiklah. Ini memang barang kakak. Aku kembalikan saja padamu. Tidak. Tanganku kepeleset ya. Kakak tidak akan menyalahkanku, kan? Baguslah kalau hancur. Gelang jelek ini disimpan bawa sial. Sudahlah. Cuma gelang butut. Nanti aku belikan 10 yang lebih bagus. Samantha kena sesuatu. Dengar perintah. Berapapun biayanya cari gadis suci sekarang. Aku habisi kalian. Pengawal? Hentikan wanita gila. Siap. Lihat-lihat, kelakuan wanita gila ini sungguh tidak tahu malu. Karena masih ingat masa lalu, aku ingin menahanmu di rumah dan memberimu makan. Tapi sekarang menahanmu di sini bawa bencana. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Aku yang salah menilaimu. Aku buta. Jika aku tahu akhirnya begini, aku biarkan kau mati 3 tahun lalu. Cuy, kau sungguh tidak tahu diri. Logan, jika tidak menghajar wanita gila ini, dia pasti tidak akan tahu aturan keluarga kita. Samantha, tak hormat mertuamu dan suamimu. Bawa hukuman keluarga ke sini. Kakak, mulai sekarang, rumah ini dan semua yang ada di sini akan jadi milikku. Aku dan Kak Logan lah keluarga yang sesungguhnya. Keluarga. Logan. Tanpa darahku, paling lama 3 hari cacing kutuk akan menyerang balik. Kau akan berdarah dari ke-7 lubang mati perlahan dalam penderitaan. Cuy, omong kosong. Kurasa kau hanya iri pada Sylvia dan mau mengutuk keluarga Lee? Samantha, kamu gila? Benar-benar tidak masuk akal? Kalian pecundang.
Kalian tuli, cepat bergerak. Logan, jepit kayu ini berlutut di depanku, memberikannya langsung kepadaku. Kamu bilang akan melindungiku seumur hidup. Aku percaya padamu. Korbankan 20 tahun umurku agar kau tetap hidup. Darahku korbankan agar kau hidup. Aku membuat diriku jadi seperti ini. Tapi kalian malah mengejekku jelek dan tak bisa memberi keturunan. Logan, mulai hari ini aku dan kamu putus semua hubungan. Ya, aku mau cerai lewat koran. Kurang ajar sekali. Keluarga Lee belum menceraikanmu. Harusnya kamu bersyukur. Berani bicara cerai sekarang? Tidak bisa. Karirku sedang menanjak, posisi Panglima belum stabil. Kalau ketahuan istri minta cerai di koran, apa kata rekan kerja? Apa pandangan Felix? Reputasiku bakal hancur. Samantha, jangan begini. Kita suami istri. Bicarakan baik-baik. Suami istri? Logan tidak usah bersandiwara. Kamu takut beritanya masuk koran, bisa hancurkan reputasimu, hancurkan posisi panglimamu. Kamu, Mulai hari ini, kita urus jalan masing-masing. Mau kamu hidup atau mati, bukan urusanku lagi. berhenti. Cerai tidak semudah itu. Samantha, kamu pikir keluarga Lee ini apa? Datang sesukamu, pergi sesukamu. Apa maksudmu? Mau pergi? Boleh saja. Tapi kalau kamu bicara sembarangan di luar, reputasiku akan hancur. Jadi, cepat ikat dia. Logan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Logan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lukanya sudah sangat parah. Keluar pun pasti mati. Kalau begitu sih, dia mau buat masalah. Supaya dia tidak bisa ribut lagi ya. Ikat dia yang kuat. Lalu lempar ke kuburan massal. Kuburan massal itu ide bagus. Dia mati pun tak ada yang tahu. Mulai sekarang keluarga Lee anggap tak pernah kenal orang ini. Logan, kamu bukan manusia. Kamu perlakukan aku seperti ini. Kamu pasti akan menyesal. Samantha. Samantha? Berhenti! Berhenti! Siapa kamu? Berani menerobos kediaman Panglima. Cari mati! Di mana putriku? Samantha? Samantha! Orang itu tidak ada di kediaman Panglima. Cepat pergi! Cepat pergi! Cepat pergi! Atau kami takkan segan! Kalian mau apa sih? Ini kediaman Panglima. Kalian! Beraninya kalian! Baik, tunggu saja. Aku akan lapor. Jangan macam-macam. Ayo! Nyonya, gawat! Nyonya, ada pria menakutkan di pintu bawah puluhan orang. Dia bilang, cari putrinya, Samantha. Samantha? Si kerabat miskin si Jalang itu datang kemari. Bilang padanya, Samantha tidak ada di sini. Suruh kerabat miskin itu enyah. Jangan kotori wilayah keluarga Logan. Pria itu tampak berbahaya. Dia juga bawa pedang. Terus kenapa bawa pedang? Ini kediaman Panglima. Cepat sampaikan seperti kataku. Baik. Baik. Saya, Nyonya, aku bilangin, Samantha tidak ada di sini. Kalian salah tempat. Cepat pergi. Apa aku salah merasakannya? Energi Samantha sangat lemah. Tak menentu, dia memang tidak ada di sini.
Terus memaksa di sini hanya akan buang waktu. Logan, jika terjadi sesuatu pada Samantha karena ulahmu, aku hancurkan seluruh keluarga Lee. Kita pergi. Kepala klan, gadis suci itu. Samantha putriku. Ayah. Aku salah. Samantha, jangan takut. Ayah sini. Ayah bawa kamu pulang. Samantha. Ayah. Samantha, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Maafkan aku, ayahku. Putrimu tidak berbakti. Sudah, jangan takut. Syukurlah kamu kembali. Beritahu, ayah, Logan brengsek itu melukaimu. Ayah, siapkan pasukan sekarang, hancurkan kediaman Logan. Jangan, ayah. Biar aku yang balas dendamku sendiri. Samantha, dulu pakai kutukan pengikat jiwa ubah, takdir Logan, kutukan ilmu hitam. Energi spiritualmu terlalu lemah. Butuh bantuan pendeta agung untuk menariknya. Selamat datang kembali gadis suci. Pendeta Agung, bantu aku tarik cacing kutu. Aku harus ingatkanmu. Saat cacing kutub ditarik, masa muda dan energi spiritualmu segera pulih. Tapi suamimu Luka yang dulu ditekan paksa oleh cacing kutub akan berbalik ribuan kali lipat padanya. Dia akan merasakan sakit yang menusuk tulang. Organ dalamnya digigit ribuan semut, darah keluar dari panca indera, dan mati perlahan dalam siksaan hebat. Proses ini berlangsung 7 hari. Gadis suci, kamu benar-benar ingin nyawanya? Ya. Aku sungguh ingin dia mati ya. Baik. Tunggu dulu. Ayah, bukankah keluarga Lee ingin bertemu gadis suci? Perempuan tua itu bicara setiap hari. Saat gadis suci turun gunung, mereka mau bawa banyak emas, memohon berkat gadis suci untuk cucunya. Bantu sebarkan kabar. Gadis suci bertapa 3 tahun, syukuri alam semesta. Malam bulan purnama, 3 hari lagi, di altar suci puncak Gunung Kabut, mengadakan perjamuan doa, mengundang semua yang berjodoh untuk datang. Gadis suci bersedia turun tangan sendiri memberikan berkah bagi mereka yang tulus menjaminnya sehat dan panjang umur, melindungi rumah dan keturunannya agar makmur selamanya. Oke, aku suruh orang urus. Logan, 3 hari lagi, saat bulan purnama aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Kak Logan, Samantha, dia berani-beraninya kutuk kamu. Bilang serangan balik cacing kutuk. Dia pikir dia siapa sih? Tapi hari ini tabib bilang janin kita sehat banget. Pasti cowok yang kuat. Mungkin bisa jadi panglima muda nanti. Panglima muda. Maximus si penyakitan itu muntah darah tiap hari. Takkan bertahan lama. Begitu dia mati, seluruh kekuasaan militer barat daya akan jadi milikku. Posisi panglima muda tentu akan jadi milik putraku. Kalau begitu, aku harus layani panglima baru duluan.
Serangan balik cacing kutuk. Kamu akan berdarah dari seluruh wajahmu. Tersiksa sampai mati. Serangan balik cacing kutuk. Apa sih Samantha itu? Bicara jujur. Cepat panggil tabib. Cepat. Tabib, apa dengan Panglima? Energi nadinya habis. Semua organ dalam rusak parah tuan. Ini nadi kematian. Omong kosong. Seharusnya kamu sudah mati 3 tahun yang lalu. Tapi bisa hidup sampai hari ini. Tapi kini nadi ini akan berhenti dalam 3 hari. Kecuali gadis suci Miao turun tangan. Baru bisa perpanjang umurmu. Aku korbankan 20 tahun umurku. Menarikmu dari ambang kematian. Tanpaku kau udah mati. Tidak. Dia cuma wanita kampungan. Tak mungkin. Diam. Pasti kamu tak begitu becus ya. Kak Logan lagi masa primanya. Mana mungkin nadinya sekarat pengawal. Usir si tua gila ini. Ampuni aku, Panglima. Halo Gen, jangan percaya omong kosong itu. Pasti belakangan ini kamu terlalu lelah urus militer. Juga mikir pernikahan dan anak. Semua itu bikin kamu stres, lalu muntah darah. Logan, ada kabar baik, gadis. Suci Miao akan turun gunung. Ini undangan dari gadis suci. Putraku Panglima kuasai pasukan besar. Apapun segengsi gadis suci itu, tetap harus hormati kita. Lihatlah, dia inisiatif kirim undangan ini sendiri. Ku dengar gadis suci bisa bangkitkan orang mati, bisa bawa berkah dan tolak bala. Lindungi kelancaran keturunan, kemakmuran keluarga. Bangkitkan orang mati. Kebetulan biarkan gadis suci mengobatiku. Bagus, siapkan hadiah mewah. Kita pergi temui gadis suci. Tuan, kabar baik. Gadis suci sudah keluar. Bantu berdiri. Aku harus pergi sendiri. Temui gadis suci. Tubuh, Anda tak akan sanggup. Sudah 3 tahun. Penyakit ini siksa aku 3 tahun. Buat aku terjebak di kediaman sempit ini. Gadis suci sudah keluar. Ini satu-satunya kesempatanku. Bahkan jika harus merangkak, aku akan ke Gunung Kabut. Melihat-lihat dia. Gadis suci para tamu di aula. Semuanya sudah hadir. Keluarga Li juga sudah masuk sesuai waktu. Ganti pakaian sekarang. Siap rapat? Logan. Sudah 3 tahun. Hari ini, aku tak hanya akan ambil kembali wajahku. Tapi kau juga harus bayar hutang. Dengan nyawa. Logan, kita belum pernah bertemu gadis suci, tapi dia perlakukan kita seperti tamu kelas atas. Bahkan beri kursi barisan depan. Apa kau tak merasa ada niat lain? Kau tahu apa? Gadis suci yang turun tangan undang kita, pasti dia sudah tahu putraku pahlawan muda yang memegang kuasa militer, juga tahu keluarga Li lagi berjaya. Ini kesempatan emas dari langit. Jangan terlalu khawatir di sini kayak orang kampungan, cuma akan permalukan kita. Kok begini? Padahal tadi baikan. Kok batuk darah lagi? Jangan panik, jangan biarkan orang lain tahu. Gadis suci sangat sakti. Jika aku dapat berkat dan disembuhkan penyakit ini,
pasti musnah. Aku tamu terhormat yang dia undang. Dia takkan tinggal diam. Tuan Logan, lama tak berjumpa. Pertemuan hari ini benar-benar wibawa pahlawan muda. Tampan luar biasa. Bahkan gadis suci anggap Anda tamu terhormat dan mengundang langsung penghargaan ini. Tak ada duanya di dunia. Benar sekali. Panglima memang berbakat sejak muda. Masa depannya sudah pasti cerah. Sukses terus. Jika nanti Anda temui gadis suci, tolong bantu bicara baik untukku. Bila dapat wejangan darinya, maupun berkatnya, kami sungguh berterima kasih. Santai saja. Jika diberi kesempatan, aku akan pertimbangkannya. Terima kasih Panglima. Terima kasih Panglima. Lihat, gadis suci datang. Lihat, gadis suci datang. Gadis suci tiba. Gadis suci sudah keluar. Samantha. Ini gadis suci Miao. Kok wajahnya terlihat begini? Ini? Kayaknya dia 60 tahun. Jangan ngawur, gadis suci misterius. Bisa awet muda, ubah rupa, wajar dia terlihat tua. Coba lihat auranya, perhiasan peraknya, cara berjalannya. Apa orang biasa bisa miliki itu? Samantha, dasar kau gadis suci macam apa dia? Dia cuma wanita yang diceraikan dan diusir putraku cuma wanita kampung yang sibuk. Kau di dapur setiap hari. Mana pantas berada di tempat suci ini? Samantha, apa kau gila? Siapa yang suruh kau kemari? Kau tahu ini tempat apa? Kalau kau kacaukan upacara ini, 10 nyawamu pun takkan cukup. Lepaskan. Ku beritahu padamu, mumpung gadis suci belum tiba. Cepat pergi dari sini. Jangan buat malu di sini. Bawa sial keluarga kami. Bahkan pengkhianat sepertimu saja boleh datang. Kenapa aku tak boleh? Buka matamu lebar-lebar. Ini undangan khusus dari gadis suci. Aku tamu kehormatan. Apa asal usulmu? Aku yang paling tahu tangan kasar. Kerana sering mencuci tak pantas pakai gaun suci ini. Bagaimana? Dirimu keceraikannya? Lalu mau mencari mangsa baru. Kak, harusnya setelah diceraikan hidup tenang saja di kampung halaman, bukannya malah ke sini. Dan buat onar pakaian ini pasti hasil sewa. Pasti habiskan tabunganmu. Coba kau lihat dirimu yang tua dan jelek ini. Tak tahu malu pakai baju ini buat malu di sini. Kau pikir semua orang buta? Ternyata dia cuma mantan istri yang diceraikan suaminya. Dia pasti gila mau naik kelas. Bisa-bisanya pura jadi gadis suci. Nyali dia besar sekali. Nanti kalau gadis suci asli datang, kita lihat gimana nasibnya. Kau dengar gak? Semua orang udah tahu sifat aslimu. Cepat pergi dari tempat suci ini. Nanti saat gadis suci tiba lihat pembawa sial sepertimu lalu berikan hukuman padamu, 10 nyawamu takkan sanggup. Apa kalian sudah selesai bicara? Kok masih tak mau pergi? Kau sungguh tak tahu diri. Biar ku robek wajah gadis suci palsu ini. Samantha, berani kau pukul ibuku? Kau cari mati ya? Samantha, cari mati nih? Lancang. Samantha, jangan kira sewa aktor bisa menakutiku gadis suci apanya cuy. Bagi keluarga kami, kamu cuma sampah istri buangan. Benar, dialah yang 3 tahun lalu dinikahi keluarga kami, Samantha. Karena suka cemburu dan tak beranak serta tak hormat pada mertua. Sudah lama diceraikan putraku, kini beraninya pura-pura jadi gadis suci. Kak Samantha, berhenti. Bukannya kamu mau kembali ke keluarga Li asal. Berhenti, aku bujuk Kak Logan agar terima kamu. Samantha, ku berikan satu kesempatan lagi. Suruh mereka lepaskan, ku biarkan kamu kembali. Pernah jadi suami istri ku anggap ini sedekah buatmu. Cuma kamu. Pantas? Cukup, Samantha.
Jangan karena kamu mandul, malah dendam pada keluarga Lee. Apalagi demi balas dendam sampai bikin drama hari ini. Kami berbaik hati tak tega bongkar kedokmu. Tapi jangan ngelunjak bahkan mengutuk Logan. Kalau dia bicara jujur, wanita itu kejam banget. Dulu pernah menikah, walau sudah diceraikan. Gak pantas balas dendam begitu? Jahat. Balas dendam. 3 tahun lalu, kamu berlutut sumpah di depanku seumur hidup. Cuma mau nikahi aku. Kau terluka parah. Kutukar 20 tahun. Umurku buat mengubah takdirmu. Tiap hari ku rawat pakai darah hatiku. Begitu lihat rupaku mulai pudar dan menua, kau diam-diam cari yang baru. Terang-terangan rebut posisi istri sahku. Siksa aku hingga babak belur. Buang aku ke kuburan dibiarkan mati begitu saja. Cukup. Mana buktinya? Begitu aku temui gadis suci dan dapatkan berkatnya aku. Logan, pasti sukses besar. Memang akunya terlalu baik. Tahu kamu serendahan. Ini harusnya kubunuh kau sedari dulu. Baiklah. Karena kau minta berkat. Ya, pada hari ini kuberikan maut untukmu. Dasar kau. Gagal ya aktingmu. Kak Logan bukannya berdiri baik-baik saja. Kalian jangan percaya. Dia adalah wanita gila. Penipu! Keruanku sakit sekali ya. Cepat lihat wajahnya. Wajahnya berubah. Logan, aku akan mengambil nyawamu kembali. Mulai hari ini, tak ada lagi budi di antara kita. Cuma ada utang darah. Ah, dasar kau. Apa yang kau lakukan pada putraku? Gadis suci. Dia gadis suci. Kami rela serahkan seluruh perhiasan. Mohon berkah dan perlindungan ya. Omong kosong. Gadis suci apanya dia? Jelas-jelas dia penyihir. Pasti dia racuni putraku. Kalau tidak, mana mungkin putraku tiba-tiba jadi begini? Dia sama sekali bukan gadis suci, cuma penyihir saja penipu. Benar. Lihat baik-baik. Itu semua tipuannya. Dia cemburuan dan mandul, tak hormat mertua. Sudah lama dipukul mati lalu dibuang. Tapi kini berdiri di sini tanpa luka. Kalau bukan penyihir apa? Putraku! Putraku! Jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma mau tipu uang kalian. Tipu? Aku gadis suci Miao Samantha. Hari ini disaksikan langit dan bumi. Ku cabut nyawa orang yang tak tahu berterima kasih. Ini hukuman surga. Jangan! Saudara-saudara, bawa barang berharga. Siapa berani halangi, langsung tebas. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Logan. Logan, aku takkan biarkan sesuatu terjadi padamu. Samantha. Cukup. Setelah diceraikan suamiku, dia dendam pada keluarga kami karena masalah tubuhnya. Sehingga mandul cemburu aku bisa beri penerus untuk keluarga Lee. Hari ini dia pasang jebakan kejam menyamar jadi gadis suci Miao Mao, bunuh suamiku di depan umum, buat bayi dalam kandunganku kehilangan ayah. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Kata keluarga Lee benar. Gadis suci itu palsu. Tapi perubahan wajah ini terlalu ajaib kalau ini ilmu penyamaran. Tapi gadis suci sangat baik hati kalau dia benar gadis suci. Mana mungkin sekejam ini? Tapi dia penyihir. Mana berani bunuh di altar suci? Justru karena ini altar suci, dia menyamar jadi gadis suci. Untuk bunuh atas nama altar suci. Saat gadis suci yang asli tiba, dia pasti yang paling cepat kabur. Jangan takut, Logan. Ada ibu di sini. Dia takkan berani sakiti kamu. Saat gadis suci asli dan pendeta agung datang lihat nasibnya nanti kita tak perlu turun tangan orang desa Miao yang akan hukum dia duluan.
Samantha tinggalkan penawarnya dan pergi sekarang. Kalau tidak saat pendeta agung tiba, kamu takkan bisa pergi lagi? Ada apa ini sebenarnya ya? Ada apa ini? Samantha, aku mengaku. Semuanya salahku. Ada apa ini? Aku mengaku. Aku terlalu cemas soal anak. Jadi aku asal bicara. Keluarga aku butuh pewaris. Aku harus punya penerus. Samantha, mengingat 3 tahun pernikahan kita, asalkan kau berikan penawarnya, aku bisa lupakan saja dan izinkan kamu pulang ke kediaman Panglima. Tetap Nyonya Sylvia berikan kediaman utama. Apa? Tenangkan dia dulu. Dapatkan penawarnya dulu. Sudah selesai? Logan, 3 tahun ini makanan, pakaian, semua kebutuhanmu mana yang bukan aku urus. Kau kehilangan stempel lompat ke sungai beku cari itu. Buatmu ibumu sakit parah berlutut dan merawatnya selama 3 bulan. Kau bisa miliki semua ini. Semua karenaku. Itu memang kewajibanmu. Masuk ke keluargaku dan melayani mertua. Bukannya itu wajar saja? Kewajibanku? Lalu korbankan 20 tahun umurku untuk putramu. Apa itu juga kewajiban? Samantha, jangan tak tahu diri putraku. Terima kamu pulang itu beri kamu muka wanita. Buangan diceraikan. Tanpa uang sepeser keluar dari keluarga Lee. Kemana kamu bisa pergi? Kamu pikir pakai baju Mia udah jadi gadis suci? Begitu keluar dari pintu ini, makan pun kamu tak akan mampu. Kalau tahu diri, segera serahkan penawarnya. Kami bisa biarkan kamu kembali terus menjadi nyonya. Apa yang membuat kalian pikir aku sudi kembali? Kalau bukan itu, lalu apa? Kamu hanyalah wanita desa. Mana bisa hidup tanpa pria? Wanita desa. Menjijikan sekali benda apa ini? Sihir apa lagi? Kalian selalu bilang, aku tak bisa tanpa kalian. Tapi tahukah kalian tanpa aku? Logan sudah mati 3 tahun lalu. Sekarang beritahu aku, sehebat apa keluarga Lee? Samantha, maksudku bukan begitu aku. Aku cuma mau kamu kembali. Bagaimanapun kita suami istri. Suami istri. Suami istri? Logan, saat kau peluk wanita baru dan hina aku, wanita kucel. Apa kau ingat kita suami istri? Kamu hina aku di depan umum, usir aku dari rumah. Kamu ingat kita suami istri? Kamu lempar aku keluar. Tak peduli aku hidup mati. Kamu ingat kita suami istri? Kalau dia tak mau berikan penawarnya, dan terjadi apa-apa pada Logan, keluarga Lee bisa hancur tidak? Aku tak bisa biarkan dia menang. Kak Samantha, semua ini salahku. Serahkanlah penawarnya aku. Aku rela lepas posisi istri sah. Bahkan anakku akan kuserahkan padamu. Kumohon jangan siksa Kak Logan lagi. Logan, bukankah kamu mau anak? Kalau begitu, tahukah kamu? Wanita di sampingmu ini, janin yang dikandungnya sama sekali bukan darah dagingmu. Kamu bilang apa? Omong kosong, kamu memfitnah. Kak Logan, dia bohongin kamu. Dia mau adu domba kita. Anak ini benar-benar darah dagingmu ya? Samantha, wanita berhati busuk. Kamu celakai putraku saja belum cukup, masih mau fitnah menantuku. Kak Samantha, 3 tahun tak hamil. Aku selalu mengalah padamu. Tapi kamu tak bisa seenaknya fitnah kesucianku. 3 tahun gak hamil. Memang tak masuk akal. Benar. Wanita menikah memang wajib melahirkan. Kamu tak tahu lukamu dulu sangat fatal. Butuh dirawat 3 tahun baru bisa hamil. Apa? Jika ada yang paham ilmu medis, silakan periksa denyut nadi Logan. Aku sudah 40 tahun menjadi tabib. Sedikit paham ilmu medis. Ini, denyut nadi ini. Gimana? Maaf jika jujur, luka Anda fatal, mustahil punya keturunan. Ini denyut nadi kematian, tak bisa hidup lebih dari 7 hari. Tidak. Tak mungkin kamu omong kosong. Tuan,
Aku 40 tahun menjadi tabib, tak mungkin salah. Anda tak mungkin buat wanita hamil. Kak Logan, kamu jangan percaya mereka. Mereka sekongkol. Kak Logan, percayalah. Anak ini milikmu. Benar-benar anakmu. Logan, jangan ditipu mereka. Tabib tua ini pasti juga bersekongkol dengan Samantha. Samantha demi balas dendam. Kebohongan apapun bisa kamu karang? Samantha, jangan kira dengan cari beberapa orang bisa menipu kami. Tunggu kepala klan yang asli datang. Lihat gimana kamu berpura-pura, nanti kami akan serahkan hadiahnya. Mohon gadis suci asli sembuhkan racun Logan saat Logan sudah sembuh. Lihat apa lagi yang mau kamu katakan? Tunggu. Kepala klan gadis suci. Asli sembuhkan racunku. Kepala klan tiba. Tuan datang. Udah datang. Pendeta Agung datang. Logan, cepat-cepat siapkan hadiahnya. Nanti kalau ketemu Pendeta Agung, kita minta dia kenalkan dengan gadis suci. Samantha, bukannya kamu jago pura-pura kepala klan dan Pendeta Agung sudah datang. Biar kulihat gimana kamu pura-pura lagi. Kepala klan. Pendeta Agung. Ini dari keluarga kami. Mutiara naga pusaka turun-temurun. Sangat tidak ternilai harganya. Dipersembahkan untuk gadis suci. Kepala klan Pendeta Agung. Saya Logan Panglima Barat Daya datang memberi hormat hari ini. Tolong bawa saya menemui gadis suci. Nyawaku hanya bisa diselamatkan gadis suci. Logan, kamu benar-benar tidak ingat aku. Logan, mungkin kamu dulu pernah menolongnya. Kalau tidak, mana mungkin dia tanya begitu. Kamu? Iya. Aku ingat. Waktu Anda datang ke Pinyang dulu, bukannya saya yang menyambut? Atau Anda kebetulan mampir ke rumah kami, lalu saya traktir teh? Logan, kamu sungguh mengingatku? Ingat dong, ingat. Masa tidak ingat? Berarti kamu kenal putriku. Tentu saja. Kami sekeluarga diundang langsung oleh gadis suci. Kalau begitu, kamu pasti ingat 3 tahun lalu. Waktu kamu luka parah sekarat putri yang menyayat nadinya, korbankan 20 tahun umurnya selamatkan kamu. Apa? 3 tahun lalu saat kau terbaring lemas, putriku menjagamu siang malam. Bikin suapi obat. Aku. 3 tahun yang lalu. Saat keluargamu tertimpa musibah, putriku urus semuanya. Layani mertuanya. Ya. Dan dialah putriku. Logan, kau bilang masih ingat aku, ya? Kau tak kenal putriku. Kok kau bisa mengingatku? Tidak mungkin. Mana mungkin dia putrimu? 3 tahun lalu dia tinggalkan segalanya demimu. Korbankan 20 tahun usianya. Menentang takdir dengan darah jantungnya hanya demi selamatkan nyawamu. Kau benci dia, wajahnya rusak. Usir dia begitu saja. 3 tahun lalu, dia urus rumah tangga buat melayani. Mertuanya rebus obat siang malam. Dia biarkan dirinya jadi wanita kuyuh yang dibenci semua. Tapi perlahan dialah yang angkat kamu menjadi seorang panglima. Saat kau sukses, campak dia karena tua memeluk wanita, baru hina dia di depan umum. Bahkan kau pukul istrimu sampai mati. Buang dia ke kuburan massal, bahkan pakaian hangat tak pernah kau beri dia. Tanya hatimu sendiri. Pantaskah kau terima pengorbanan? Tidak. Ini tidak benar, Samantha. Samantha, aku salah. Aku sungguh salah. Samantha, pukul atau makiku. Aku rela. Berapa lama pun berlutut. Juga rela. Aku hanya mohon. Kumohon, selamatkan aku. Aku tak ingin mati. Salah. Logan, kau tak pernah sadar apa salahmu. Kau cuma takut mati ya? Takut mati. Gadis suci, kami sadar salah. Berbaik hatilah, selamatkan anakku. Aku bersujud padamu, bersujud seumur hidup. Harta benda atau perhiasan sertifikat tanah dan rumah atau kekuasaan militer. Kami serahkan semuanya. Asal kau selamatkan putraku, kami berikan apapun yang kau mau. Baiklah. Aku tak pernah butuh emas atau perhiasan. Yang ku mau tuh adalah itu kalian berhutang padaku. Nyawa kalian. Aku menukar 20 tahun umurku demi nyawanya. Ya, sekarang akan kuambil lagi.
Tidak, kau tak bisa. Samantha. Kau tak bisa lakukan ini padaku. Samantha, aku salah. Aku bodoh orang tua aku yang memaksa aku. Kau pernah selamatkan aku. Selamatkan aku lagi. Kau ini tak pantas sentuh gadis suci. Samantha, tega sekali kau biarkan aku mati. Aku juga pernah mencintaimu. Cinta, aku tak lupa ucapanmu. Kau bilang aku jelek. Sebut aku istri buangan, bilang aku bikin malu dirimu. Aku belum lupa. Kau buang sup buatanku. Suruh pelayan pukul aku. Ini semua balasan untukmu. Samantha, aku usir Sylvia, aku bawa kau ke kamar utama. Kau tetap istri sahku. Telat. Logan, Cacing kutuk di tubuhmu sudah kucabut. Sisa hidupmu tinggal 7 hari. Dalam 7 hari, organmu akan cepat menua, kesakitan siang hari, malam makin menderita. Tak bisa tidur atau makan. Hanya bisa menatap dirimu, membusuk perlahan-lahan, mati dalam penderitaan tanpa akhir. Jangan. Samantha, aku mohon. Samantha, aku mohon padamu. Samantha. Pengawal, seret keparat-keparat ini keluar. Baik. Samantha, aku salah. Aku benar-benar salah. Kau tak boleh biarkan aku mati. Logan, lepaskan putraku. Lepaskan putraku. Tamu terhormat altar suci hari ini terguncang. Maaf, sambutan desa Miao kurang baik, hidangan siap di bukit belakang. Sebagai tanda maaf. Silakan. Tunggu. Panglima Muda Maximus. Mohon gadis suci menolong. Racun dingin meresap tulang menggerogoti nadi jantung, hebat dia bertahan sampai hari ini. Jika racun tak dihilangkan, dia tak akan bertahan lebih 6 bulan. Aku sakit kronis. Tak sembuh dengar. Gadis suci punya kekuatan luar biasa. Sengaja datang minta diobati. Gadis suci bersedia menolong. Aku berikan segalanya. Sebagai balasan kebaikanmu. Mohon gadis suci tolong Panglima Muda. Samantha, keluarga Ling, keluarga besar Barat Daya. Setia turun-temurun. Aku kenal Markus. Jika kau berkenan, Apa kau tahu bayarannya? Jika aku menolong orang. Butuhkan pengikat jiwa. Nyawa dibayar nyawa. Jika gadis suci menyelamatkan nyawaku ini, selanjutnya jadi milik gadis suci. Sayang sekali nyawamu ini. Aku tak mau. Maaf atas kelancanganku. Itu dia. Tunggu. Ayah, ibu. Minggir, minggir, minggir. Cepat lari. Kenapa kau menolongku? Kasihan melihatmu sendirian. Tuan Muda? Tuan Muda kau ke mana saja? Tuan Muda kau ke mana saja? Keluargaku datang. Kau aman, aku pergi. Tunggu. Ini untukmu. Terima kasih. Siapa namamu? Samantha. Samantha, aku akan ingat.
Kau, Samantha. Ternyata kau. Aku cari kamu 18 tahun. Tak kusangka bertemu denganmu lagi. Malah di sini. Dulu dia selamatkan nyawaku. Sekarang aku tak bisa tinggal diam. Kalau mau hilangkan racun, ikut aku. Gadis suci. Racun ini mengenai Tuan Racun Es ribuan tahun. Racun ini sangat dingin, telah menyebar ke organ dan pembuluh darahnya. Jika ingin sembuh, hanya guna kutukan pengikat jiwa untuk tukar nyawa. Jika tidak, Tidak, Samantha. Aku tahu kondisi tubuhku. Hidup sampai hari ini sudah sebuah keberuntungan. Aku tak pantas kamu korbankan sejauh itu. racun es ribuan tahun milikmu ada penawarnya. Hanya benda dengan energi hangat terkuat yang bisa menawarkannya, yaitu tanaman darah naga. Tanaman darah naga tumbuh di puncak tebing. Menyerap energi alam dari surga dan bumi. Tumbuh 1 inci setelah seabad butuh milenium jadi utuh. Ini lawan bagi racun es. Hanya saja benda ini sungguh langka. Pernah dengar saja, tapi tak pernah lihat. Aku pernah lihat, dan hanya ada 1 di seluruh barat daya. Tepat di keluarga Lee. Logan, Benar? 3 bulan yang lalu, Derek jatuh sakit dan hanya bisa berbaring. Kuteliti kitab obat tak henti bertanya. Akhirnya, ku tahu tanaman darah naga bisa obati penyakitnya. Aku diam-diam pergi ke gunung, lalu cari di tebing dalam kurun waktu 3 hari. Kaki selip, salah langkah jatuh dari tebing. Untungku pegang akar merambat. Dan bisa selamat. Tanaman darah naga itu, aku cuma pakai secuil akarnya meracik obat sisanya di kue leluhur mereka. Logan di kemiliteran ia cuma sibuk cari atasan, lalu korupsi. Ayah sudah lama tahu ini. Namun kami tak ada bukti jelas. Dan aku pun sakit parah. Gunakan kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan. Waktunya selesaikan itu. Aku juga ikut. Sakit. Oh, sakit. Logan, tahan sebentar. Tabib segera datang. Denyut nadinya. Nyonya besar. Maafkan kelancangan saya, penyakit ini. Saya tak berdaya. Maksudmu kau tabib. Selamatkan dia. Maafkan saya. Saya pamit. Samantha itu kejam sekali. Dia sungguh ingin aku mati. Kalau bukan karenamu memaksa Logan punya anak dan selir, kok bisa jadi sekacau ini? Kak Logan, sakit. Samantha itu bilang, anak dalam kandunganmu. Sama sekali bukan benihku. Aku, Kak Logan, percayalah padaku. Omong kosong mustahil. Aku bisa menghamilimu. Katakan, anak haram itu anak siapa? Kak Logan, dia membencimu. Membenciku dan keluarga Lee. Dia bilang gitu, cuma biar kau menderita melihatmu dijauhi semua orang. Kak Logan, ini semua akang. Dia pakai cacing kutuk padamu. Lalu ngarang bohong biar kau curiga padaku. Hatiku untukmu saja. Mana mungkin hamil anak orang lain? Semua jebakan Samantha. Kandungan Sylvia, apa benar anakku? Cuma sebuah desa Miao. Beraninya mencelakai anakku begini. Logan, aku bawa pasukan kepung desa Miao peduli dia. Gadis suci! Masa dia tak takut peluru? Tuan, Ayah, Tuan. Cepatlah. Cepat ke klinik Jiren. Tempat itu, Samantha, sering kunjungi. Tiap dia tebus obat ayahmu selalu ke sana. Tapi aku tak tahu harus tebus obat apa. Bagaimana kalau salah? Tanya pada pemiliknya. Sebut saja nama Samantha. Dia pasti tahu. Cepatlah. aku ikut denganmu. Aku mau tanya langsung. Wanita itu, dia kasih obat apa ke ayahku? Pak, apa kau kenal Samantha dulu dia tebus resep apa? Siapkan juga buatku cepat. Nyonya, Nona Samantha memang sering tebus obat di sini. Tapi ada beberapa bahan kami miliki di sini. Tak ada. Kok bisa sih? Anda mungkin tak tahu. Di resep ini, ada obat sangat langka. Tak dijual di pasaran. Semua bahan itu Nona Samantha cari sendiri di gunung. Contohnya tanaman darah naga ini tumbuh di tepi tebing curam. Sangat sulit ditemukan. Ada juga lingzi milenium ini tumbuh di dalam hutan rimba. Banyak binatang buas. Setiap Nona Samantha datang bawa obat yang dia kumpulkan. Minta kami mengolahnya. Nona Samantha pada keluarganya
itu benar-benar sangat baik. Demi mengobatinya, dia hampir mendaki semua gunung berbahaya. Pernah sekali dia antar obat tangannya dibalut perban. Darahnya sampai merembes keluar. Nona Samantha, demi keluarga suamimu, kau sungguh mati-matian. Sisa obat ini, bagikan pada mereka yang tak mampu berobat orang miskin. Samantha sialan, apa maunya dia? Biar semua orang mengira dia baik, merasa kita hutang padanya. Begini saja, cari sendiri, ikuti resep ini. Tapi hati-hati, tempat itu bukan untuk orang biasa. Nona Samantha, dulu kau sebenarnya mau apa? Ibu pemilik toko itu bilang semua di resep obat itu adalah bahan obat langka tanaman darah naga tumbuh di tebing. Lingzi ribuan tahun dijaga binatang buas. Wanita itu, dia cuma mau memakai obat aneh. Ini agar terlihat sangat hebat dan berbakti. Aku sudah tahu sejak awal. Semua ini ulah busuk si Samantha. Ada apa? Apa yang terjadi lagi? Derek, apa kau dengar? Samantha itu, dia memberimu tanaman darah naga dan lingzi ribuan tahun. Dia sengaja mencari obat yang tak jelas. Dia ingin penyakitmu tidak kunjung sembuh agar dia terlihat berbakti, agar terlihat bersusah payah, dan membuat kita berutang padanya. Samantha memang sengaja ya. Derek, lihatlah keluarga kita jadi hancur karenanya. Logan terkena racun kutukan, bahkan kau mulai batuk darah. Ini semua rencananya. Dia memang mau membunuh kita. Samantha si wanita kejam itu mencelakai ayahku. Aku tidak tahan lagi. Aku akan bawa orang hancurkan dia semua. Sudah kau pikir? Sudah. Hari ini aku tak cuma ambil tanaman darah naga, tapi semua yang kuberikan pada keluarga Lee akan kuambil semuanya. Baiklah. Sini, dobrak pintu ini. Maximus, apa hakmu menerobos kediaman beraninya kau? Ada apa? Apa yang kau lakukan selama ini? Kau sendiri yang tahu. Pantas saja kau tiba-tiba begitu kejam. Bahkan minta cerai dari Kak Logan. Ternyata menggoda pria lain. Tuan Maximus wanita seperti apa yang tak bisa kau dapatkan? Kenapa memungut barang bekas yang dibuang oleh keluarga Lee? Apa kau tak takut ditertawakan? Samantha, demi pria penyakitan ini, kau tolak posisi sebagai istri keluarga Lee. Lihatlah tampangnya. Semua orang tahu dia sakit parah. Mungkin dia tak bisa naik ke ranjang. Apa bisa memuaskan? Jangan kira semua orang rendahan sepertimu. Samantha, berani memukul putraku. Dasar kau. Sok suci dan berbakti di keluarga Lee. Begitu berbalik langsung ke pelukan pria lain. Cih, gadis suci apa? Kau cuma tak tahu malu. Sampai sejauh ini pun masih tak tahu malu mengelak. Selama 3 tahun, aku memasak dan mencuci untuk keluarga Lee meracik obat demi nyawanya. Mengurus rumah melayani seluruh keluarga kalian. Kalian makan dan memakai dari uangku, tapi mengataiku jelek, menyebutku tua dan mandul. Hari ini, akan kubongkar segalanya. Tahun ketiga Swantong. Maret potong 5.000 tael gaji kam 3 palsukan laporan kerugian bandit. Juni tahun itu, jual ilegal. 20.000 katipangan tentara. September tahun yang sama. Palsukan jumlah gugur. Gelapkan 8.000 tael pensiun. Apa perlu kulanjutkan? Semua, terus geledah. Siap. Sudah ketemu?
Logan, korupsi dana militer potong gaji prajurit, curi wang santunan sadarkan, bacakan perintah militer. Atas perintah Markas Pusat Barat Daya Periksa, Logan selama masa jabatan tidak becus memimpin dan melakukan korupsi. Semua jabatannya dicabut. Kuasaan militernya ditarik dijebloskan ke penjara. Tidak. Kalian tidak bisa begini. Samantha, walau aku bukan lagi panglima keluarga, aku masih ada properti dan toko. Aku tak percaya tak ada yang bisa mengobatiku. Kamu pikir kamu menang? Logan, maksudmu yang di selatan kota 3 toko sutra itu? Atau 2 rumah di utara kota? Atau tanah luas di luar kota? Semua ini kudapat selama ini. Bertaruh nyawa cari obat. Kukumpulkan sedikit demi sedikit. Bahkan tanaman darah naga untuk obat ayahmu juga kucari. Taruhan nyawa. Semua yang dimiliki keluargamu. Itu hasil taruhan nyawaku. Hari ini aku cuma datang ambil kembali apa yang jadi hakku. Tidak, Samantha. Tak tahu. Aku sungguh tak tahu. Logan, tanda tangani ini. Mulai hari ini, kita tak ada urusan lagi. Samantha, aku salah. Aku benar-benar salah. Beri aku satu kesempatan lagi. 3 tahun lalu, Samantha berkorban segalanya untuk keluargamu. Kalian anggap dia tua, anggap dia jelek dan mengusirnya. Hampir biarkan dia mati di jalan. Hari ini giliran kalian yang rasakan itu. Hati-hati. Hati-hati. Blokir seluruh kota. Jangan sampai dia kabur. Baik. Maximus, Aku tidak apa-apa. tak bisa ditunda lagi, ikut aku. Akan sedikit sakit, tahan sedikit. Maximus, Maximus. Aku sudah baik kan? Sapu yang bersih, jangan malas. Aku bersumpah pada langit. Hanya menikahimu seumur hidupku. Melindungimu selamanya ya. Maukah kau menikah denganku? 3 tahun, tepat 3 tahun. Aku berikan segalanya. Cuci masak untuk mereka. Buat obat biar mereka hidup, urus bisnis mereka. Kupikir itu rumahku. Kupikir mereka keluargaku. Tapi tak disangka. Aku cuma orang bodoh yang dicampakkan. Semua pengorbananku di mata mereka sama sekali tak berharga. Kau baru saja pulih. Kau harus beristirahat. Aku tak bisa tidur jadi jalan-jalan. Kau sendiri. Mikir apa malam-malam begini? Seseorang memberi segalanya. Namun dikhianati dan dicampakkan waktu yang telah dikorbankan. Semua upaya, semua air mata, apa artinya? Artinya pendewasaan. Waktu kecil belajar berkuda, aku jatuh berkali-kali, sampai berdarah. Aku tanya guru, jatuh bangun. Darah tumpah artinya apa? Kata guru itu belajar berkuda. Samantha, pengorbananmu, semua upaya, semua air matamu, proses belajar kenali hati orang. Tahu kau pernah terluka, kau takut berkorban lagi. Tapi Samantha, aku ingin bilang apapun yang terjadi kelak,
Aku akan terus temani kamu. Maximus, terima kasih. Tapi urusan kita sudah impas. Sudah larut malam, aku akan kembali. Samantha, ku beri kamu waktu. Berapa lama pun, aku akan terus tunggu. Frank, ternyata kamu. Tuan, saya tahu Anda dijebak Maximus. Saya datang, selamatkan Anda. Tempat apa ini sudah kumuh kotor pula. Mana bisa ditinggali? Pak Logan, tidak bisakah kita pindah tempat? Nyonya, anak buah Maximus sedang menyisir kota rumah tua ini. Terpencil dan tersembunyi. Sungguh situasi meredah. Saya cari cara antar kalian pergi. Tempat ini cuma ranjang layak. Tak ada. Gimana kita tidur? Bertahanlah saja. Tidak, aku mau kembali ke kota. Kamu tak boleh pergi. Kamu hamil anak keluarga Lee. Kamu tahu di perutku ini pewaris keluarga Lee. Kalau aku kedinginan dan kelaparan, hingga anak ini celaka, bersiaplah keluarga Lee putus keturunan. Sylvia, coba lihat ini. Ini pusaka keluarga Lee. Besok aku suruh ayah pergi gadaikan. Nanti kita akan punya uang. Kamu gila. Ini pusaka keluarga kita, warisan turun-temurun leluhur. Jangan digadaikan. Pergilah gadaikan tusuk konde ini untuk kondisi darurat. Air. Beri aku air. Kapan kamu akan bawa aku pergi? Aku tak mau di sini. Aku tak tahan lagi. Sebentar lagi sayangku. Ku selamatkan seluruh keluarganya. Ambil pusaka keluarga Libaram di tanganku. Aku bawa kamu. Kabur. Sylvia, dasar kau beraninya kamu. Sylvia, dasar, kau berani sekali kau. Sedang apa kau tadi? Aku tidak bisa tidur. Cari udara segar. Udara segar, apanya tadi aku jelas melihat. Melihat apa? Melihatku melamun sendirian di sini. Kita berempat berdesakan di gubuk. Ayah mendengkur, ibu mengigau. Kau terus merintih, kesakitan kepalaku. Rasanya mau pecah. Kamu tidak tidur, malah menendang pintu. Menatapku dengan galak lagi. Apa kau mencurigaiku? Pak Logan, aku lagi hamil anakmu. Mana mungkin aku? Sylvia, aku bukan mencurigaimu, aku cuma... Kau memang tak percaya padaku? Aku ikut kabur bersamamu. Menderita banyak sekali, kau masih mencurigaiku. Lebih baik aku mati saja sih. Sudahlah, aku yang salah. Mungkin aku salah, lihat. Ayo kembali tidur. Besok cari cara lagi. Pak, ini harganya berapa? Kualitas biasa, 3 tael perak. Tidak bisa lebih. Murni begini, minimal 10 tael. Pergi saja ke tempat lain. Tiga tael. Gadaikan saja. Logan masih harus beli obat. Uang kita sudah tak banyak. Kalian mau beli obat ya? Beberapa hari ini ada lelang obat di pasar gelap. Banyak bahan obat langka. Kalau kalian memang butuh, bisa ke sana melihat-lihat. Siapa tahu dapat yang bagus dan murah.
Samantha. Samantha, ada hal yang ingin minta tolong padamu. Lelang, obat 3 tahunan di pasar gelap. Mulai 3 hari lagi di Villa Awan luar kota. Aku mau pergi, beli obat luka buat prajurit. Tapi aku tak paham obat takut ditipu. Jadi aku ingin minta bantuanmu. Kamu mengerti obat dan orang. Bisakah temani aku? Bantu lihat-lihat. Beli obat yang berguna. Pasar gelap rumit campuran obat asli dan palsu. Bawa orang cukup. Baik. Logan, ada kabar sangat bagus. Aku baru saja ke Pegadaian. Ku dengar 3 hari lagi ada lelang obat di Villa Awan. Banyak bahan obat langka. Mungkin dapat obat buat penyakitmu? Beneran? Tentu saja dengar-dengar ada lingzi ribuan tahun, bahkan ginseng langka juga ada. Tapi sekarang kita mana punya uang sih? Datang saja dulu, siapa tahu ada peluang. Itu lebih baik daripada diam. Pergi. Aku pasti bakal pergi. Sekecil apapun harapannya bakal kurai. Bagus, bagus. Logan, gimana kalau dia dapat obat penyakitnya sembuh, kita gimana nanti? Dasar bodoh. Barang yang dia dapat itu bakal jadi barang kita. Biarkan dia dapatkan barang baru, setelahnya kita sikat orang dan obatnya. Tapi sekarang dia miskin melarat. Bisa nawar pakai apa? Aku ada sedikit. Lalu, kamu bujuk dia deh untuk pinjam uang ya. Biarkan dia yang membeli ya. Saat barangnya sudah di tangan, semuanya itu bakal jadi milik kita. Kamu memang pintar. Setelah dapat uang dan obat, aku bakal bawa kamu pergi jauh dari sini. Lihat, wanita di samping Maximus. Cantik banget. Dia gadis suci Miao, sembuhkan penyakitnya. Gadis suci Miao, yang bercerai dengan Logan. Logan buta buang istri secantik itu. Kenapa sosoknya terasa familiar? Lihat apa? Lihat ke sana. Itu Logan. Tak kusangka dia berani datang. Dia berani karena aturan pasar gelap. Di pasar gelap, siapapun dilarang bertarung. Biarkan dia dulu. Tangkap setelah keluar. Kenapa Samantha juga datang? Apa dia menyadari kita? Lalu kenapa kalau dia sadar aturan pasar gelap? Tak ada yang berani bertarung. Kalaupun dia bersama Maximus, dia tak bisa apa-apa padaku. Para tamu terhormat, acara medis 3 tahunan ini resmi dimulai hari ini. Barang pertama, ginseng 100 tahun. Harga awal 200 tael. Kita cuma 500 tael. Harus hati-hati. Umurnya belum cukup. Paling baru 60 tahun. Selanjutnya, Lingzia api redakan panas. Penawar racun. Lancarkan darah awal 100 tael. Lingzi api di mana-mana toko luar 20 tael pasar gelap anggap orang bodoh. Lingzi api ini tidak biasa. Warnanya merah keemasan. Ini varietas mutan. Khasiatnya ribuan kali lipat tawar. 150 tael. 100 tael saja kemahalan. Tuan Maximus malah menawar 150 tael, gila ya. Dunia orang kaya memang aneh. 150 tael. Pertama 150 tael. Kedua 150 tael. 300 tael. Orang Pulau Timur. Ternyata dia paham obat juga. Nona, ini menawar 300 tael. Ada yang mau tambah lagi? 400 tael. 500 tael. 800 tael. Tak sangka pasar gelap kecil ini ada yang tahu barang bagus. Lingzi api ini obat luka lama. Berapapun harganya harus didapatkan. 1000 tael. 1000 tael? Astaga. Kalau tahu begini, Lingzi api toko kuku bawa semua ke sini. Maaf saja. Tawaran tertinggi. Astaga.
Selanjutnya, barang terakhir lelang. Lingzi darah. Bisa sembuhkan semua penyakit. Penyakitku ada harapan sembuh. Bisa sembuh. Aku harus dapat ini. Tuan, masih ada sedikit perak. Silakan tawar. 1100 tile. Siapa orang itu? Pakaiannya compang camping, tapi royal. Kalau nawar, bahkan berani tawar Lingzi 1000 ini tile. sangat langka. Bisa-bisanya dia pasang harga 1000 tael, sungguh konyol. 1200 tael. Dia mengenaliku sengaja berebut denganku. Udah sering kasih tawaran tertinggi, nggak percaya dia masih punya uang. 1300 tile. 1400 tael. 1500 tile. 1600 tael. Ditambah pinjaman, kita cuma 1700 tael. Nggak bisa naik lagi. 1700 tile. Wanita ini gila. Kok tiba-tiba tertarik pada Lingzi nggak berguna ini? 1700 tile pertama. 1700 tile kedua. 1700. 1800 tael. 1800 tile. Deal. Tunggu. Aku tawar 2000 tile ya. 2000 tael. Uang dari mana kita, Logan? Logan, yakin kamu punya 2000 tael? Tuan, aturan pasar gelap bayar kalau sudah menawar. Kalau nggak punya 2000 tile, paham akibatnya. Sudahlah. 2000 tael. Aku nggak jadi beli Lingzi ini. Silakan buatmu. Cuma nggak tahu aja. Apa kamu bisa bayar 2000 tael ini? Tuan, kalau nggak punya 2000 tile, sesuai aturan harus ninggalin kedua tanganmu. Meski Lingzi bisa hidupkan orang mati tanpa tanaman darah naga sebagai pelarut, nggak ada gunanya. Meskipun berharga, tapi nggak senilai 2000 tael. Sayang sekali. Ngomong apa kamu? Dia sengaja naikin harga buatmu. Kamu udah ditipu. Samantha, kamu udah lama sekongkol sama Maximus selingkuh di belakangku. Kamu fitnah, aku selingkuh, merampas harta keluarga Lee, bahkan meracuniku. Sekarang malah berani menjebakku dasar. Kau wanita kejam dan penipu. Itu wanitanya. Dia berselingkuh. Curi tanaman darah naga. Bahkan dia juga curi harta keluarga Lee. Sampai tega meracuniku. Lihat saja keadaanku sekarang. Ini semua perbuatannya. Apa? Maximus dan gadis suci berselingkuh ya? Logan sudah sakit begini. Apa ucapannya bisa dipercaya? Itu belum tentu. Kamu tak tahu kalau hati wanita bisa sangat kejam. Dia persis seperti istri yang licik bersama selingkuhannya. Sedangkan Logan adalah suami yang malang. Jangan buru-buru. Samantha, kamu kan banyak uang? Kamu kan tawaran tertinggi. Bayar Lingzi itu untukku juga tanaman darah naga itu. Awalnya dicuri dari keluarga Lee. Segera kembalikan padaku. Kalau tidak, meski aku harus mati, aku akan menyeretmu. Kak Samantha, aku mohon padamu. Di perutku hamil anak Kak Logan keluarga kami. Sekarang sulit makan. Kasihani kami. Lepaskan kami. Aku tahu kamu marah karena aku hamil duluan. Jadi kamu menindas aku, memeras keringat untukmu dengan perut besar mencuci kakimu dan lainnya. Aku sanggup menahan itu semua. Tapi aku memohon padamu, jangan habisi Kak Logan. Ibu hamil ini kasihan sekali. Kenapa kalau gadis suci? Apa gadis suci seenaknya menindas orang? Menurutku dia itu hanya wanita cantik tapi berhati iblis. Logan, kamu selalu fitnah. Putar balik fakta. Jangan pikir ini pasar gelap. Aku tak berani hajar kamu. Jangan kira di pasar gelap aku tak berani menyentuhmu. Coba saja sentuh aku kalau berani. Aturan di pasar gelap tak boleh ada perkelahian di sini. Memangnya kenapa kalau kau panglima muda berani sentuh, kau akan melawan seluruh pasar gelap? Tengok saja akibatnya nanti. Sementara, takut kan? Kalau takut cepat bayar-bayar Lingzi itu, lalu serahkan tanaman darah naga. Siapa tahu kalau aku senang, aku tak akan perhitungan denganmu. Logan, kau sudah selesai bicara. Apa yang mau kau perbuat? Pasar gelap larang kekerasan, berani lawan pasar gelap. Kau. Logan, kau selalu bilang aku mencelakaimu. Padahal bayi di kandungannya itu anak siapa? Kau saja tidak tahu. Semuanya, aku tak pernah curang nyawa Logan. Aku yang berikan.
Seluruh harta keluarga Lee kudapatkan dari darah dan keringatku. Hari ini dia berakhir sengsara karena ulahnya sendiri. Dia melakukannya. Kalian lihat. Samantha, kau tamat. Kau tak akan bisa keluar hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Aturan tetaplah aturan. Meskipun dia gadis suci, tetap tak boleh melanggar aturan pasar gelap. Wanita ini, dia memukulku di pasar gelap. Melanggar aturan, cepat tangkap dia. Nona Samantha, soal kejadian tadi, sudah kusuruh orang selidiki Logan memfitnah di depan umum, memutarbalikkan fakta, menyesatkan publik, mengacaukan lelang. Semua gara-gara dia. Wajar anda bertindak. Apa kau kata, Nona Samantha? Ini karena kelalaian pengawasan pasar gelap, membuat anda terkejut. Anda butuh kirim pengawal untuk anda dan Panglima Maximus. Tidak perlu, kami bisa pulang sendiri. Logan, kuperingatkan. Kau belum membayar tagihan lelang. Utangmu 2.300 tael pasar gelap. Lindsay harganya 2.000 tael. Ditambah denda karena membuat kekacauan 300 tael. Kapal lunas? Sylvia, sebelum pergi ibu sudah beri pusaka kan? Cepat keluarkan lunasi tagihan ini dulu. Kasih ke kamu? Kenapa harus kuberi? Logan, sadarlah, pusaka ini sekarang milikku. Dasar pecundang kehilangan segalanya. Malah dipermainkan orang. Apa hakmu meminta dariku? Apa kau pikir mau kembali ke tempatku itu bersamamu? Asal kau tahu, aku muak. Tidak, kau tak boleh pergi. Kau sedang mengandung anakku. Anak? Logan, dengar baik-baik. Ini sama sekali bukan anakmu. Kau, apa katamu? Apa katamu ya? Anak ini bukan anak kamu. Nggak ngerti omongan manusia. Ku bilang anak ini anaknya Frank. Dari awal sampai akhir, aku cuma pura-pura di depanmu. Awalnya aku mikir buat jadi istri Panglima. Nggak nyangka kamu senggak berguna ini. Panglima, maafin aku ya. Kenapa aku nekat nyelamatin kamu? Semua demi ini. Kalian pasangan brengsek ya? Anggap semua ini sebagai bayaran karena nyelamatin keluargamu. Ayo pergi. Berhenti kamu ya. Tagihan belum dibayar, mau lari kemana? Lepasin, aku lepasin. Diam kamu. Total 2.300 tael. Mau bayar pakai apa? Aku nggak punya uang. Semuanya udah dirampok. Aturan pasar gelap, utang nggak dibayar. Bayarnya pakai kedua tangan. Tak punya uang, berani onar di pasar gelap? Logan? Logan? Ada apa denganmu tanganmu? Di mana tanganmu? Kenapa bisa begini? Sylvia mana? Dia pergi ke mana? Sylvia dasar jalang, dia dan Frank sudah lama bersekongkol. Pusaka keluarga. Dan uang yang aku pinjam dari bank, semuanya dirampok olehnya. Tuan, tangan keponakanku terputus? Tuan jatuh pingsan lagi? Ya Tuhan, bagaimana aku bisa terus hidup? Siapa yang bisa menyelamatkan kami? Siapa yang bisa menyelamatkan kami lah? Kamu Panglima Pingyang. Logan? Siapa itu? Aku bisa menyelamatkan nyawamu dan ayahmu. Kenapa sih aku harus percayamu? Apa kamu punya pilihan lain sekarang? Kenapa membantuku? Orang pintar tak akan bertanya hal yang tidak perlu. Aku ingin kamu melakukan satu hal untukku. Baiklah, aku setuju ya. Samantha, hari ini berkatmu. Kalau bukan karena kejelianmu, aku takkan dapat obat berharga sebanyak ini. Dengan obat ini, prajurit terluka di garis depan. Dirawat tepat waktu. Perang juga jadi lebih mudah. Maximus, wanita tadi saingan lelangku. Dia tak biasa. Yang menutupi wajahnya. Dia sangat royal. Targetnya jelas. Mengincar obat luka.
Aksennya juga mirip orang Pulau Timur. Kamu harus hati-hati. Aku curiga dia mungkin. Panglima muda, gawat batalion 3 kita di luar kota disergap oleh musuh. Mereka menyusup malam-malam lalu membakar logistik kita dan melukai banyak pasukan kita. Kini camp penuh dengan korban luka. Dokter militer sangat kewalahan. Sudah belasan prajurit kita gugur karena tak sempat tertolong. Ayo segera kembali ke kamp. Ikut denganmu. Dokter militer kalian, bukannya kewalahan. Bawa aku sebagai tambahan tenaga. Baik, ayo. Dokter saudaraku kritis, cepat. Periksa dia. Segera. Luka berat kiri, luka ringan kanan. Bawa kotak medis, kain putih, arak, jarum. Siap, Benang. segera laksanakan. Gadis suci, tanpa Anda, aku pasti mati hari ini, gadis suci. Anda selamatkan Kebaikan nyawa ini kami. akan kubalas di kehidupan selanjutnya. Kalian bertaruh nyawa demi membela negara. Hanya melakukan yang seharusnya kulakukan. Seharusnya aku berterima kasih. Aku bersumpah di sini. Darah kalian tak akan menetes sia-sia. Setelah usir musuh, pasti ku beri hadiah sesuai jasa. Tidak akan ada yang terlewat. Gadis suci, warga desa terdekat juga kena dampak perang. Banyak terluka. Desa kurang tenaga. Mereka dibawa keluar camp. Biar ku periksa. Hazel bilang, racun ini tak berwarna dan tak berbau. Tunggu saja, besok saat semuanya minum obat, aku ingin melihat, Samantha, bagaimana caramu beralasan. Pemulihannya bagus. Ganti perban hari ini. 2 hari lagi kering. Terima kasih gadis suci. Anda benar-benar penyelamat kami. Jangan bilang begitu. Kalian berdarah demi negara. Bantuanku bukan apa-apa. Samantha, dari kemarin sampai sekarang kamu hampir tak memejamkan mata. Kebaikan ini, aku akan terus mengingatnya. Semua sudah sewajarnya. Mereka membaik setiap hari, hatiku ikut senang. Gadis suci sungguh malaikat penolong. Tunggu aku pulih. Pasti, ku berikan pada gadis suci altar doa umur panjang. Bakar dupa tiap harinya. Biar anak cucuku ingat. Ingat budi baik gadis suci. Ada apa di luar? Kembalikan suamiku. Ya, suamiku kemarin baik-baik saja. Baru pagi ini, setelah minum obatmu, perutnya mulai sakit. Kenapa kamu membunuhnya? Apa? Gadis suci. Dia bunuh orang. Mana mungkin gadis suci menyelamatkan kita? Perutku sakit sekali. Denyut nadinya menandakan aliran darah terbalik lemah dan tidak bertenaga organ dalamnya. Terasa seperti dikuras habis ini keracunan. Padahal resep obatnya tidak ada masalah. Apa ada yang menyabotase? Perutku sakit sekali. Tolong, aku tidak ingin mati. Gadis suci, cepat tolong aku. Samantha, apa yang terjadi? Dia keracunan. Masalah ini nggak sesederhana itu. Itu dia? Memang dia? Dia meracuni kita. Dia mau bunuh kita. Dia bukan gadis suci. Lihat suamiku. Lihat warga-warga ini. Semua ini ulahnya. Obat itu dia resep. Semua minum obat jadi keracunan. Mana mungkin aku meracuni mencelakai pasienku? Tapi kami jelas muntah darah setelah obatmu. Kau masih bilang bukan kau. Gadis suci.
Kenapa kau ingin mencelakai kami? Kami tak dendam padamu. Kenapa kau sangat kejam? Biar aku periksa. Racun ini muncul aneh. Pasti ada yang menyabotase. Aku tak peduli. Kalian tahu apa semua minum obatmu, makanya keracunan dasar apa kami percaya padamu. Aku. Diam semua. Gadis suci. Aku Maximus yang saya undang sendiri. Keterampilan medisnya, kepribadiannya, aku jamin dengan nyawaku, dia tak mungkin meracuni kalian. Jika kebenarannya terungkap, dan ini memang ulah gadis suci, aku rela mundur dari Panglima Muda. Dihukum. Sesuai hukum militer. Tanpa keluhan. Punya bukti. Logan, kenapa kau ada di sini? Maximus, Panglima Muda, berkomplot dengan penyihir ini, mencelakai prajuritmu. Tak pantas jadi Panglima Muda. Logan, kau adalah seorang buronan, statusmu sedang diburu beraninya menerobos kamp militer pengawal, tangkap dia. Maximus, kamu bersalah. Benar kan? Takut ku bongkar skandal kalian ke publik. Takut semuanya tahu Panglima Muda sepertimu bersekongkol dengan penyihir ini. Logan, karena kamu bilang punya bukti. Tunjukkan saja kepada semuanya. Hanya omong kosong. Bagaimana kamu bisa buktikan aku pelakunya? Berasa kenapa? Karena ini aku lihat sendiri. Kalian pikir Samantha gadis suci macam apa dia? Dewi penolong, macam apa? Lihatlah aku. Jadi, seperti apa aku karenanya? Cuba kalian lihat, dia pakai tubuhku sebagai inang cacing kutuk. Membuatku bukan manusia, juga bukan hantu. Sekarang dia malah mencelakai kalian. Apa kalian masih tidak paham? Dia malah pakai serbuk 5 racun menahan reaksi balik cacing kutuk, memaksakan hidupnya. Dasar kau penyihir ya. Kamu berlatih dengan manusia hidup. Pantas saja kita keracunan setelah minum obatnya. Dia mau jadikan kita wadah cacing kutuk. Kami tak punya dendam padamu. Tak, aku mati di medan perang. Malah akan dibunuh penyihir sepertimu. Dan kau Maximus, kamu itu Panglima Muda. Malah bersekongkol dengan penyihir, membunuh pasukanmu sendiri. Kamu tak pantas jadi Panglima Muda. Logan, kamu memfitnah. Aku memfitnah. Katakan padaku, kenapa semuanya minum obatnya? Lalu keracunan. Kamu bahkan berkomplot dengannya untuk menjebakku. Semua lihatlah, Maximus sudah diperdaya penyihir sampai dibutakan. Dia tak peduli kalian hidup mati. Benar mereka itu berkomplotlah. Suamiku dibunuh oleh mereka. Jangan tertipu oleh mereka. Kami bertaruh nyawa untuk keluarga Ling. Maximus membunuh kita. Dia tak pantas jadi Panglima Muda. Turunkan dia, turunkan Maximus. Kita jangan biarkan orang yang mau bunuh kita jadi Panglima Muda. Turunkan Maximus. Tangkap penyihir itu. Biarkan dia bayar dengan nyawanya. Pengawal. Kedua pembunuh ini, tangkap mereka. Logan, beraninya kau. Maximus menjebakku duluan. Berkomplot dengan penyihir ini, menyakiti rekan kita. Sekarang aku sebagai Panglima Pinjam memerintahkan kalian, tangkap mereka berdua. Panglima Muda, aku pimpin pasukan, buka jalan Anda dan gadis suci duluan. Hal ini bukan perbuatan Logan seorang diri. Pasti ada yang mengendalikannya. Lebih baik kita manfaatkan strateginya. Panglima Muda. Samantha, kau juga rasakan hari ini. Kau bikin aku kehilangan lengan, uang dan statusku. Semua milikku. Kau hancurkan hidupku, sehingga aku menderita dalam siksaan ini. Jangan khawatir, aku takkan biarkan kau mati cepat. Aku akan menyiksamu secara perlahan. Membayar utangmu padaku. Kembalikan semuanya padaku, kecuali perintah Nona Hazel. Biar kalian hidup, pasti sudah kucincang dia. Urus mereka baik-baik. Samantha, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hanya luka gores. Racun di tubuh mereka hari ini tak berwarna, tak berbau. Bukan racun biasa. Masih ingatkah kamu wanita di acara pelelangan itu? Hazel, Benar. Logan hanyalah sebuah pion. dalang di balik layar. Susah payah begini susun jebakan ini. Bukan sekadar untuk menghadapi kita berdua. Target mereka adalah seluruh garis pertahanan barat daya. Logan manfaatkan kejadian ini. Hancurkan namamu. Dia sekarang pasti kegirangan.
Dia pasti temui dalangnya pamer jasa. Gunakan kesempatan ini. Karena mereka ingin main sandiwara, kita layani mereka. Berakting sampai akhir. Panglima bilang tak boleh dibunuh. Tapi dia tak melarang kita bersenang-senang. Kulitnya mulus. Lebih bagus dari pelacur. Tak heran janda, buangan memikat panglima muda. Kau kenapa bisa ya? Nona Hazel Maximus dan Samantha II. Kepala itu sudah aku jebloskan ke penjara. Seluruh kamp militer sekarang ada dalam kendaliku. Nona, lihatlah. Kutukan di tubuhku ini. Kapan akan Anda sembuhkan? Anda sudah berjanji padaku. Kenapa buru-buru? Bukannya sudah kusembuhkan separuhnya. Setelah urusan selesai, kau pasti akan dapat penawarnya. Nona benar sekali. Lalu selanjutnya, kita harus apa? Besok, aku ingin kau meracuni sumber air. Saat semuanya tumbang, kita takkan mengorbankan satupun prajurit. Ambil alih tempat ini. Nona Hazel, ini sekarang Maximus dan Samantha sudah kujebloskan ke penjara. Prajurit luka di luar tenda tak perlu ditakuti lagi. Apa kita benar-benar harus demi nyawa murahan mereka membuang obat semahal ini? Sejak kapan kau boleh meragukan perintahku? Jangan lupa ayahmu masih ada di tanganku. Kau tahu yang harus dilakukan. Baik, Nona Hazel. Pria yang pintar. Hadiah untuk kerja bagusmu. Wanita serakah itu tidak pantas dapat barang sebagus ini. Terima kasih Nona Hazel. Anda tenang saja, akan kupastikan masalah ini terbereskan dengan rapi. Ingat, Logan orang hebat tak ribut hal kecil. Besok, aku mau kau di depan semua orang permalukan Maximus. Lalu lemparkan masalah peracunan kepadanya. Nanti seluruh barat daya akan jadi milikmu. Nyawa beberapa orang tidaklah berarti apa-apa. Baik. Binatang ini benar-benar berkhianat. Samantha, kita tak bisa tunggu besok. Sekarang aku akan mengumpulkan rekan yang bisa dipercaya dan menangkap Logan duluan. Jangan, kita belum punya bukti. Walau kita menangkap Logan, tidak ada jamin Hazel tidak akan kirim orang lain lagi. Percayalah padaku. Besok aku akan buat semua orang melihat dengan mata mereka sendiri segala perbuatan Logan, baru rakyat bisa mempercayaimu. Pertahanan barat daya jangan runtuh. Prajurit jangan mati sia-sia. Jangan biarkan Hazel berhasil dengan liciknya. Baik. Maximus dan Samantha bersekongkol dengan aliran sesat meracuni para prajurit menyiksa warga. Saksi dan bukti lengkap. Bukti tak terbantahkan. Utang darah hari ini harus dibayar darah. Ah, suamiku ya, suamiku. Suamiku dibunuh oleh si wanita keji ini. Hari ini aku mau lihat sendiri. Dia harus bayar nyawa suamiku. Membunuh harus bayar dengan nyawa. Bunuh wanita ini. Nyawa, bayar nyawa. Maximus, Samantha. Berapa orang kalian bunuh? Kalian pasti sadar. Hari ini Panglima beri kalian kesempatan. Berlutut dan bersujud minta maaf pada warga yang tewas. Kalau suasana hati aku sedang bagus, mungkin kalian akan diberi kematian yang cepat. Wajahnya pucat kelabu, tapi tidak membiru. Bibirnya pucat, tapi tidak keunguan. Kukunya membiru, tapi tidak menyebar. Ini pil hibernasia. Orang ini belum mati. Logan, karena kamu bersikeras, aku yang bunuh orang. Aku justru ingin bertanya. Kamu yakin orang ini benar-benar mati? Tentu saja. Disaksikan banyak orang. Sudah tidak bernapas. Tubuhnya sudah sangat dingin. Oh, bagaimana kalau aku bilang dong dia belum mati? Tidak mungkin tubuh suamiku sudah dingin. Kamu masih berani putar balikan fakta? Betul, orangnya sudah terbaring di sini. Dia masih berani berbohong di depan umum. Ku bilang aku bisa menyelamatkannya. Samantha, sudah mau mati masih berani berbohong. Orang ini sudah mati. Semua orang melihatnya. Trik apa lagi? Karena kamu bilang dia sudah mati. Itu hanya mayat. Kenapa tidak berani aku coba? Atau jangan-jangan Logan kamu menyembunyikan sesuatu? Apa orang ini benar-benar belum mati seperti katanya? Mana mungkin? Kemarin aku lihat dia muntah darah lalu mati. Biarin dia coba, nggak salah. Gimana kalau... Tidak.
Aku tidak izinkan kamu sentuh dia. Kamu sudah membunuhnya. Masih mau merusak jasadnya lagi? Dasar wanita jahat. Logan, kalau kamu tidak merasa bersalah, orang ini sudah mati. Aku tak bisa apa-apakan dia. Kenapa tak berani biarkan aku coba? Atau kamu sangat sadar? Kamu memang sengaja fitnah kami? Panglima Logan, ucapannya ada benarnya. Orangnya sudah mati. Kenapa tidak biarkan dia coba? Kalau memang tidak tertolong menghukumnya nanti pun belum terlambat. Benar kalau dia gagal, biar dia terima kekalahannya. Apa yang aku takutkan? Dia sudah mati. Masih mau mengusiknya. Itu tidak hormat pada mendiang. Sialan Samantha si jalang ini. Tidak bisa diam sebentar saja. Tapi sebentar lagi 15 menit, orang-orang di barak militer racunnya akan bereaksi. Nona Hazel akan segera tiba. Apapun yang terjadi, Samantha takkan lolos. Baik, biarkan kamu coba. Tapi kalau dia tak tertolong, kalian jadi saksiku. Jangan salahkan aku nanti. Logan bertindak kejam. Baik. Ini benda? Apa itu serangga? Hentikan, cepat hentikan. Dia mau membunuh orang ini pakai cacing kutuk kalian semuanya. Dia ini wanita penyihir. Cepat tarik dia. Jauhkan dia. Suamiku. Kenapa? Apa yang terjadi, mayatnya hidup lagi? Ada apa ini? Mayatnya hidup lagi. Sesaknya napasku! Sesaknya napasku! Hidup lagi mayatnya, hidup lagi. Mustahil. Pil hibernasi dipadu jarum penyegel akupunktur. Kecuali ada penawarnya. Kalau tidak, mustahil mematahkannya. Bagaimana dia bisa? Semuanya lihat baik-baik. Orang ini belum mati, melainkan dicekoki pil hibernasi. Titik akupunktur disegel jarum perak. Menekan napas paksa hingga tampak mati suri. Begitu pil hibernasi ditelan, napas jadi melambat, denyut nadi pun hilang, serta dingin saat disentuh. Jika tak diperiksa teliti, sama saja dengan orang mati. Logan, tadi Anda bilang semua melihatnya napasnya sudah tidak ada. Tubuhnya sudah sedingin es. Tak mungkin dipalsukan. Beritahu aku, orang mati ini bagaimana bisa hidup kembali? Panglima bilang dia mati. Kan? Kenapa bisa hidup lagi? Mungkin ada yang mau menjebak gadis suci dan Panglima muda. Ini ulahmu. Kau wanita iblis yang pakai ilmu boneka. Tanam cacing kutuk. Di tubuhnya pakai cacing kutuk biar dia bangun. Ini sihir hitam. Kamu keras kepala ya? Coba kalian lihat. Kalau aku pakai ilmu boneka padanya, boneka tak punya darah. Darah mayat yang dikontrol cacing kutuk pasti sudah beku. Namun yang mengalir dari ujung jarinya adalah darah merah segar yang hangat. Logan, sesudah sejauh ini, masih tak mau jujur? Sepertinya semuanya sudah beres. Nona Hazel sedang dalam perjalanan. Tunggu dia datang barat daya. Jadi milik kita. Meskipun kau berhasil menyelamatkannya. Terus kenapa? Saudara-saudara sekalian, kejadian kemarin, kalian lihat dengan mata kepala sendiri. Setelah orang-orang ini meminum obatnya muntah darah dan jatuh tak sadarkan diri. Ini adalah fakta nyata. Meskipun dia sadar. Lalu yang lain, masa semua pura-pura. Aku melihat sendiri Owen muntah darah. Ajal sudah dekat, masih keras kepala pengawal. Oh, salam gadis suci Miao dan Panglima Muda sore. Kemarin lusa, aku lihat sendiri orang ini menyelinap ke kemah militer, menaburkan sesuatu ke panci obat. Kau bohong, anak lihat dari mana ini? Beraninya memfitnah aku. Tak mungkin. Ini Harry, aku melihatnya tubuh besar. Dia tak pernah berbohong. Harry, anak jujur. Kalau dia bilang melihatnya, pasti benar. Inilah siasat untuk menjebak gadis suci Miao dan Panglima Muda kebohongannya. Omong kosong, tanpa bukti. Ucapan anak kecil. Mana bisa jadi bukti? Hari itu aku membuntutinya diam-diam. Ini barangnya yang terjatuh, aku yang memungutnya. Logan, saksi dan bukti sudah ada. Apalagi yang mau kau katakan? Samantha, kau pikir bawa dua saksi bisa putar balik keadaan, sayang. Kau terlambat. Nona Hazel, akhirnya Anda datang. Logan, kau berani berkhianat. Apa kau masih manusia? Diam kalian semua. Biar ku beritahu.
Seluruh kamp militer di bawah kendali Nona Hazel patuh kalau mau selamat. Jika tidak, kalian akan dihabisi. Reputasi Samantha memang bukan main. Tapi kau menyadarinya terlalu lambat, kan? Kukatakan yang sebenarnya. Semua prajurit mati keracunan di luar kamp. Pasukanku mengepung tempat ini. Kalian tidak bisa lolos? Samantha, kau orang yang cerdas. Tunduk pada Pulau Timur. Aku bisa melindungi nyawamu. Kalau tidak, kau pasti mati. Dengar tidak? Orang pintar tahu cara melihat situasi cepat berlutut. Samantha, apa yang kau tertawakan? Owen. Bukannya kau sudah mati? Mati apanya? Aku masih segar bugar. Samantha, ayah sudah menerima suratmu dan segera bergegas kemari membawa pasukan. Terima kasih, Ayah. Tidak mungkin. Mereka semua jelas-jelas sudah mati. Aku melihat sendiri mereka meminum racun. Kau pikir cuma kau yang bisa pakai racun? Setelah mengetahui rencana busukmu, aku menyuruh ayahku membawa orang kemari malam itu juga dan memberi mereka penawarnya. Logan, kau pikir kau menjebakku? Padahal kau tidak tahu sejak pertama kali kau melangkah ke sini. Kaulah yang sebenarnya masuk perangkapku. Kaisar, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Kalian diperas oleh pemerintah bobrok dan ditindas pejabat korup. Kalian terus kelaparan dan tidak punya baju layak. Yang mulia Kaisar sangat berbelas. Kasih ingin menuntun kalian menuju kesejahteraan. Samantha, kau orang yang cerdas seharusnya paham dengan keadaan sekarang. Aku menghargai kemampuanmu. Mengabdilah pada Kaisar kami. Kujamin kau hidup mewah dan kaya raya. Pastikan desa Miao aman. Kalau tidak, tutup mulutmu. Mulut kalian terus mengoceh soal menolong. Tapi kalian malah merampok dan membunuh, berbuat kejahatan tanpa ampun. Kalian bicara belas kasih tapi bawa bayonet dan senjata, serta kehancuran dan maut. Kalian hanya sekawanan serigala berbulu domba. Kemakmuran macam apa? Penyelamatan apa? Itu alasan untuk merampas milik kami. Kami berdiri tegak dan bermartabat, lebih baik mati daripada menyerah. Kalian mau kami jadi anjing suruhan? Mimpi saja. Bagus sekali. Kita tidak akan jadi kacung. Bangsa Tiongkok mati daripada menyerah. Logan, kau pikir bisa bergantung pada orang besar? Kau benar-benar sangat bodoh. Yang diberikan Hazel padamu sama sekali bukan penawar ajaib, melainkan racun mematikan lainnya. Apa katamu ya? Dia pakai serbuk 5 racun menahan efek balik kutukan pengikat jiwa. Biar kau tampak penuh energi. Cuma sisa tenaga sebelum ajal. Serbuk 5 racun menggerogoti organ tubuhmu, nyawamu tak bertahan 2 jam. Perkataannya itu benar ya? Logan, kau cuma anjing peliharaanku. Anjing dibunuh setelah habis, dimanfaatkan. Kenapa kau sungguh berpikir aku akan menganggapmu sebagai manusia? Kau menipuku. Kau bilang akan memberiku penawar. Kau bilang akan menjadikanku pejabat tinggi. Penawar memangnya kau pantas? Karena kau menolak cara baik-baik, jangan salahkan aku. Hidup Kaisar. Kaisar datang untuk menyelamatkan kalian. Kalian orang-orang bodoh. Orang bodoh, kau berani. Matilah kau. Kepala, balas dendam untuk Nona Hazel habisi mereka semua. Awas, Samantha. Logan, kau. Samantha, aku minta maaf ya. Aku dibutakan oleh kekuasaan. Mengkhianati istriku. Menjebak orang-orang tak bersalah. Aku sangat pantas mati. Inilah karmaku. Tapi sebelum aku mati, akhirnya aku memang melakukan hal yang benar. Samantha, tak berharap kamu maafkanku. Aku hanya mohon, tolong sampaikan pada mereka, orang-orang yang pernah aku sakiti. Maafkan aku. Semua pasukan, dengarkan. Jangan sisakan satu pun. Habisi.
Samantha, kau tak apa-apa. Apa kau terluka? Ayah, aku tak apa-apa. Kuburkan dia. Cari tempat yang tenang. Biar dia beristirahat dengan damai. Baik. Samantha, apa rencanamu ke depannya? Apa kamu? Sudah maafin? Memaafkan? Sejak dia bawa Sylvia sejak itu. Kami tak punya hubungan lagi. Hari ini dia menahan tebasan pedang itu. Itu hanya karena sebelum mati, dia menemukan kembali sisa hati nuraninya. Kematian mengakhiri segalanya. Budi atau dendam, cinta atau benci. Biarlah semua hangus terbakar, kini situasi kacau pasukan timur merajalela. Musuh kuat mengintai di luar, pengkhianat onar di dalam. Walau aku Samantha cuma wanita, tapi aku sadar nasib negara tanggung jawab kita bersama. Aku pimpin desa Miao turun gunung melawan pasukan timur. Lindungi negara. Walau hancur lebur pun aku tidak akan ragu. Samantha, bawa desa Miao turun gunung lawan musuh. Lalu maukah kamu mengajakku bersamamu?